ini dan teman-teman juga di tour leader ya bisa dimanfaatkan ke depannya sebagai bentuk salah satu terobosan ataupun juga produk yang bisa ke depannya ini mungkin salah satu produk yang memang bisa dipergunakan. Baik, Pak Edi silakan memperkenalkan diri, Pak Edi. Ya, waktu dan tempatnya dipersilakan. Maaf, Mas Reza, tadi mungkin gak kedengaran. Bu, sambutan dari Bu Ketum dulu. Oh, Bu Ketum. Oke. Kami sampaikan juga bahwa acara ini juga live di salah satu radio di Lampung. Jadi rekan-rekan juga merelay ke radio di Lampung. Silakan Bu Ketum. Ya, terima kasih Pak Muhammad dan Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Angga Asita. Terima kasih Bapak Edi Effendi selaku Travel Consultant dan Event Manager. Terima kasih banyak nih Pak. Mudah-mudahan dengan acara ini seluruh anggota Asita bisa belajar dari nol untuk virtual tour dan ini sangat dibutuhkan. Terima kasih kepada Pak Reza Novaldi selaku Koordinator Bidang Promosi dan Pemasaran Luar Negeri DPP Asita. Juga terima kasih kepada Pak Muhammad sebagai moderator, kemudian juga kepada Ketua dan Pengurus DPD Asita 34 Provinsi, dan Ketua dan Pengurus DPC Asita se-Indonesia, seluruh anggota Asita se-Indonesia, dan para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perlu kita ketahui Indonesia itu mempunyai banyak objek wisata dan membutuhkan sebuah media informasi sebagai sarana meningkatkan daya tarik pengunjung yang akan berkunjung ke tempat rekreasi. Salah satu media informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi itu adalah melalui website karena dapat diakses di mana saja oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan melalui website sebagai teks, gambar ataupun video. Teknologi saat ini dapat dimanfaatkan dalam perkembangan media informasi dalam menggunakan virtual tour yang dibangun dalam media website. Virtual tour adalah gabungan dari beberapa gambar panorama. Virtual tour digunakan untuk memudahkan user atau masyarakat dalam melihat suatu lingkungan tanpa harus secara fisik melakukan perjalanan ke lokasi tersebut. Sekarang mungkin kita bisa lihat sudah banyak ada virtual tour yang sudah dibuat dan dilayangkan. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Edi Effendi. Semoga dialog Asita kali ini bisa membahas bagaimana cara membuat virtual dari nol. Ini cukup menggembirakan ya, dan banyak sekali yang ingin mengetahui. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf, saya juga tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya lagi meeting Fata yang intinya sama, saya pun ingin mempromosikan ke luar negeri di negara ASEAN. Kita sudah mempromosikan 3 negara. Saya tapi akan monitor terus dan Dede juga karena ini sangat penting. Terima kasih, itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ketum, Ibu Rusmiati, yang sudah memberikan kata sambutan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Edi Effendi untuk memperkenalkan diri sekaligus juga sebagai narasumber dalam forum siang ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Edi. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran, Pak Reza? Kalau bisa lebih dekat lagi, Pak. Bagus, sudah. Oke, jelas ya. Bagus. Oke, jelas banget. Ya. Jelas ya. Ya, oke. Ya, ini jelas ya. Oke. Kadang-kadang kabelnya sering mondar-mandir. Sebentar ya. Oke. Udah jelas suaranya ya? Oke, jelas ya. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Salam jumpa, salam kenal. Nama saya Edi. Saya di travel udah lama, dari tahun 89 sampai sekarang. Hidup mati saya di travel. Jadi mau nggak mau ya saya hidupnya di travel agent ya.
travel business lah istilahnya. Mengapa saya membuat virtual tour ini? Mengingat saya lihat banyak orang-orang yang membuat virtual tour bukan dari orang travel. Nanti kita komplain lagi kok market kita diambil oleh orang IT. Ya, kita lihat travel online itu yang buat tuh bukan orang travel. Di dalamnya nggak ada orang travel, tapi semua tuh orang IT. Jadi itu yang kita lihat. Jadi bagaimana kita bisa membawakan realitas IT kita ke dalam travel ini. Nah, seperti itu. Jadi yang saya mau adalah bagaimana bersama-sama dengan Asita se-Indonesia membangun sebuah virtual tour ya. Ini masanya kalau buat inbound masanya panjang. Jadi inbound ini masanya panjang. Kenapa inbound ini masa panjang? Karena orang bule kalau mau pergi dia online. Makanya kalau YouTube di bule itu naiknya orang Amerika, Eropa ya umumnya. Jadi viewernya nambah. Kalau orang Indonesia itu berkurang karena dia ingin menanya aja. Lebih baik bertanya gitu daripada sesat di jalan. Tapi kalau orang bule dia kebanyakan dia browsing sendiri. Jadi kebutuhan untuk inbound tuh sangat dibutuhkan sekali, tapi datanya memang kurang. Yang saya lihat untuk inbound tuh kurang, maupun di Google Earth, Google Map, ya semua Google itu kurang sekali. Tapi kalau Eropa punya data itu luar biasa dahsyatnya. Jadi saya mengambil contoh nanti dalam sebuah cerita saya mengenai virtual tour di Kota Paris. Kenapa? Karena Kota Paris itu menyediakan banyak sekali data-data ya. Data Google itu diambil dari orang-orang personal. Jadi Google itu sendiri hanya menyiapkan platform dan kontennya diisi oleh teman-teman dari wisatawan semuanya. Jadi itu yang kita akan share nanti dengan Bapak dan Ibu. Dan ini yang diperlukan nih banyak sekali ya. Saya share dulu, saya punya ini. Ini udah bisa di-share kah? Saya punya screen. Bisa di-share, Pak? Bisa ya? Bentar ya. Pak Muhammad, suara itu yang nah oke. Ini udah nih. Udah siap. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Nah, inilah kita lihat virtual tour. Nah, virtual tour yang asli itu menggunakan Google Glass, yaitu glassnya itu bisa digunakan berbagai macam, dari handphone kita juga bisa. Dan bikinnya itu kalau sekarang karena sudah ada hardware-nya jauh lebih mudah daripada dulu. Tapi ini juga digunakan oleh orang yang sudah profesional, saya bilang. Jadi orang yang amatiran untuk membuat ini mungkin bisa berhari-hari. Tapi orang yang sudah biasa untuk membuat virtual tour, ya waktunya sejam 2 jam udah jadi satu produk. Tapi itu harus menggunakan teknologi hardware yang canggih. Ini yang saya lihat. Sekarang orang menggunakan Google Map. Google Map di sini adalah saya minta juga kepada teman-teman Asita Indonesia, di Google Map itu ada Google Tour Guide. Ya, jadi Google Tour Guide itu sangat membantu kita dan kita juga termasuk di dalam Google Tour Guide-nya. Kalau teman-teman dari Asita sering share location ke dalam Google Map. Jadi contohnya kalau teman-teman Asita berada di tempat baru, itu usahakan kita membuat Google Map itu dan tag supaya kita ternama. Kadang-kadang tempat-tempat di Indonesia tuh terpelosok tuh nggak ada Google Map. Nah, mulai hari ini nanti Asita Indonesia suruh semua anggota-anggotanya tiap pergi kemana di-share ke Google Map. Dan itu pun berguna, Google Map itu teman-teman semua akan mendapatkan Google Tour Guide dan akan dapat diskon-diskon spesial. Jadi di Google Tour Guide itu ada meetingnya juga. Jadi meetingnya itu meeting sedunia. Kalau kita sangat piawai, itu dia bisa kirim tiket ke kita. Ya, di Indonesia itu ada Google Indonesia. Ya, dia juga bilang Google Map di Indonesia harus sering diupdate. Jadi sering kita diupdate membangun banyak sekali lokasi wisata. Jadi kepada teman-teman mulai hari ini setelah itu bikin aja akun Google, yakin semua punya akun Google, gunakan Google Map untuk men-share. Nah, itu jauh lebih berharga untuk menjual informasi kita ke Google. Dalam arti itu free, tapi Google memperhitungkan nilai kita punya konten Google Map. Jadi kita tuh ada bintang-bintangnya, ada nilai dolar-dolarnya ya. Nah, itu kita lihat. Nah, terus juga ke Google Earth. Nah, Google Earth ini sangat berguna sekali untuk membuat Google Earth ini berguna sekali untuk membuat tempat-tempat tujuan wisata. Jadi dia ambil datanya juga dari Google Map. Google Earth itu lebih hidup karena Google Earth itu 2 atau 3 dimensi dan orangnya berjalan. Nanti kita akan contohkan ya.
Kalau yang sudah biasa pakai Google Map ke Google Earth lebih gampang. Nah, terus ada lagi Google Earth Studio. Nah, di sini yang lebih sulit ini Google Earth Studio. Kenapa? Karena ini Google memberikan kita sangat mudah untuk memproduksi konten yang kita mau dari peta-peta itu. Nah, itu sangat mudah sekali. Jadi, mudah yang saya maksud bagi orang awam ya sulit. Tapi kalau saya bilang mudah ya diajarin sama saya ya gampang. Ya nanti kita waktunya nggak akan cukup untuk 2 jam, tapi saya kasih platformnya doang supaya teman-teman dari Asita bisa mengerti dulu. Terus Google Earth ini penting sekali, jadi teman-teman bisa buka Google Earth dan juga bisa download Google Earth. Yang saya bilang Google Earth Studio, jadi teman-teman bisa membuat semaunya, men-tailor sendiri. Nah, itulah platform Google. Jadi umumnya yang mereka tawarkan untuk virtual tour itu melalui Google fasilitas. Dan saya juga lihat banyak yang mereka jual virtual tour ternyata jadi presentation tour. Jadi presentation itu dilakukan jadi kayak menjual produk ke insentif tour. Jadi merupakan PowerPoint. Nah, itu juga kurang mantep ya. Jadi harus dibagi juga. Nah, itu platform utama yang kita lihat nanti ada Google ya. Lalu bagaimana mengenai hardware yang kita gunakan? Nah, kita memiliki kamera yang biasa, Bapak Ibu atau teman-teman bisa menggunakan handphone, yaitu gampang aja gunakan handphone karena handphone sekarang sudah bagus-bagus. Dan juga video. Dan di handphone juga ada video. Jadi itu ada caranya. Kalau teman-teman mungkin Asita Indonesia nanti setelah ini, misalnya yang Lombok membuat satu konten, lalu yang Nusa Tenggara membuat satu konten, ya kontennya kurang lebih 5 menit, 10 menit itu udah boleh ya, udah bagus banget. Menggunakan video. Video yang digunakan dari handphone udah cukup saya rasa karena handphone itu udah canggih-canggih ya. Jadi sederhana aja. Terus yang terakhir nih kamera 360. Ini kamera 360, ya ini harganya sekitar 8 jutaan. Ini luar biasa sekali powerfulnya. Jadi menggunakan tongkat. Tongkat ini bisa dihilangkan oleh kamera tersebut ya, Insta360. Ya kalau dibuat invest sekitar 8 juta untuk travel murah. Karena ini akan dipakai 3 tahun. Bagi aja per hari berapa. Jadi kita masih untung. Karena kita akan menjual produk. Nah 360 ini produk baru. Jadi untuk editingnya juga perlu software dan hardware yang canggih. Ya karena dia udah bisa 8K. Yang kita lihat 8K, gambar yang disajikan itu udah bagus banget ya. Bagus banget. Jadi teman-teman di Asita bisa menggunakan kamera 360 dari Insta. Sekarang juga ada dari GoPro juga ada, tapi 360 lah paling canggih, udah ada jual di Indonesia, tapi yang ini belum. Yang ini masing di black market atau kita bawa sendiri dari Amerika. Nah, seperti itu. Dekat tadi, fotonya tadi, Pak. Lebih dekat, Pak, tadi kameranya, Pak. Coba lihat, Pak. Oke, ini. Ya. Nah, ini. Nah, ini gampang aja. Ini tinggal ditaruh, ya ini sangat mudah. Jadi kalau teman-teman di Asita mengunjungi tempat ini hanya satu ini udah mewakili semua. Ini 2360 atas bawah depan belakang ini luar biasa sekali ya. Ya harus bawa 3 baterai. Nah ini sangat berguna sekali untuk kita ya sebagai travel yang movement ya. Tapi untuk editing itu luar biasa. Harus benar-benar profesional baru bisa mengediting 360 ini. Karena 360 ini angle-nya mana yang kita mau ambil. Nanti saya kasih contoh mengenai film yang saya buat. Nah di sini juga perlu adalah dia punya platform hardware-nya. Komputernya harus speknya game spek. Jadi anak-anak milenial ngerti lah game spek. Kenapa? Untuk editing itu luar biasa sekali. Ya, karena apa? Untuk virtual memang live langsung. Tapi kita harus ada editing dulu untuk menceritakan semua cerita itu berjalan dengan lancar. Kalau kita nggak pakai spek yang tinggi, itu ngederedet, ibaratnya nge-lag. Ya, jadi pada waktu kita mau pindah jalur, misalnya dari Monas mau ke Taman Mini, itu lamanya minta ampun jalannya. Kecuali dia udah edit dulu, seperti itu. Terus sound system itu penting. Ya, sound system itu seperti saya udah menggunakan nah ini sound system saya kasih contohnya. Nah, ini agak hilang ini. Gambarnya hilang, Pak. Ya, ini lagi di ini.
Ya, udah ya. Udah keluar lagi ya. Oke. Ya, ini saya menggunakan, oh dia mati lagi. Ini saya pakai handphone ya, handphone punya. Jadi saya nggak beli webcam, jadi pakai handphone. Nah, ini mic-nya mesti seperti ini. Ya, mic-nya berat banget ini. Jadi kenapa suaranya? Matiin dulu Pak. Ya, Screen sharing matiin dulu, jadi nggak kelihatan gambarnya. udah. Udah kelihatan? Udah. Oh, itunya matiin dulu ya. Oke, ini kelihatan ya. Ini kelihatan? Ya, mic-nya seperti ini. Ya, seperti kalau kita lihat di broadcast punya. Supaya apa? Suaranya jernih. Ya, jernih sekali. Kalau saya bilang untuk inbound harus punya ini, produksi ini ya. Kenapa? Untuk penting, karena orang barat, ya orang bule senang seperti ini. Nah, ini harus kita siapkan ini juga. Ya, supaya lebih lancar. Nah, terus juga mesti ada mixer. Ini mixernya. Kelihatan mixernya? Kayak DJ. Iya, kayak DJ, betul. Karena apa? Untuk ada musiknya. Jadi, apa yang kita tampilkan, musik itu nomor satu yang bisa menghidupkan suasana. Jadi nanti saya kasih contoh bagaimana saya buat ya. Ini penting sekali studio ini ya. Kalau kita tampil seadanya aja, jadi orang nggak menarik. Virtual tuh jauh lebih susah untuk mengakomodasi cerita yang kita buat. Merek-mereknya ya Om, sekalian Om. Ya, nanti saya kasih share juga bagi teman-teman yang ingin produksi, ya saya kasih tahu nih barang-barangnya yang hemat. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Nah, ini kita bilang sound system, mic-nya tadi sudah kasih contoh. Nah, ini kita platform untuk editingnya Filmora. Kok pakai editing? Ya, kita perlu editing untuk pembukaannya. Jadi pembukaannya itu, jadi kita misalnya contohnya jual tour di Kota Paris ya contohnya. Jadi kita membuat semuanya dulu rangkaiannya. Jadi audiens bisa duduk santai, kurang lebih 10 menit dia menjalankan ceritanya dulu. Nah, setelah 10 menit baru kita masuk ke dalam realitasnya. Kenapa? Kalau tidak itu merasa kaku. Ya, jadi tidak berjalan dengan lancar. Nah, inilah kurang lebih kesederhanaan ya dari kita hari ini. Nah, ini contohnya lagi saya siapkan. Selamat datang di Kota Paris, kota yang sangat romantis. Kita kunjungan hari ini adalah ke Menara Eiffel, Menara yang indah sekali. Cuma ada Pak Edi, gambarnya Pak. 300 kelihatan kah? Belum, videonya di... Kelihatan, Res? Gambarnya Belum. Kelihatan? Videonya enggak kelihatan. Nggak ada. Hah? Nggak ada videonya, ada desktop. 324 meter. Kelihatan tuh? Kelihatan nih sekarang? Belum. Enggak. Kelihatan? Kelihatan dungdenya. Apanya? Oh, sayanya ya. Itu ya kelihatan ya? Agak. Nah, baru udah kelihatan deh. Kelihatan nih? Udah kelihatan Om. Udah ya, saya ulang ya. Dan dia juga memiliki 3 lantai. Yang akan kita tuju hari ini adalah ke lantai 2 yang tingginya 115 meter. Di sana kita akan melihat keindahan dari
Edi di unmute dulu Pak Edi. Mute dulu, unmute Pak Edi. Itu ada pulaunya, pulau sebut yang kecil, di sana terdapat sebuah patung Liberty. Itu Liberty Statue itu penjelasan yang di Amerika di New York didapatkan oleh Prancis. Nanti kita pada waktu yang apa bisa melihat. Nah di depan kita sekarang Champ de Mars dan ujungnya itu ada yang hitam gedung namanya Montparnasse. Dari sana kita bisa lihat. Nah ini Champ de Mars indah sekali yang terus jalan nih. Jadi menghiasi Menara Eiffel. Nah, dari sini kita akan menuju ke Arc de Triomphe, Lengkung Kemenangan, yang indah sekali dibangun oleh Napoleon Bonaparte. Ya tentu yang dibangun bukan ini idenya dari Bonaparte. Di sini terdapat 12 pertemuan jalan. Jadi simpang 12 namanya, kadang-kadang menjadi simpang siur. Kita akan menepi untuk melihat langsung keindahan dari Arc de Triomphe ini. Bangunan ini diresmikan pada tahun 1836 dengan tinggi 50 meter. Terdapat pula api abadi untuk mengenang pahlawan tak dikenal. Nah, kita lihat dari dekat, wah ramai sekali ya. Inilah Lengkung Kemenangan yang tinggi 50 meter. Itu gambar patung melambangkan dari Napoleon. Tapi saya Napoleon sendiri tidak pernah melintasi. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya kecil banget. Boleh tolong dibesarin, Pak? Maaf. Indah sekali. Ayo ke Paris. Luar biasa. Maaf. Ya, udah. Suaranya kedengeran? Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman tadi? Nggak kedengeran, suaranya kecil banget. Kecil ya? Tapi gambarnya kelihatan? Gambar kelihatan. Ya udah, bagus lah. Nanti kita dikasih lagi ya. Oke, jadi itulah yang saya buat kepada bapak-bapak dari Ibu dan teman-teman. Ini, ada Lampung nih, Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Nah, ini yang kita lihat, itu saya buat, itu saya gunakan, saya edit dulu. Jadi saya nggak live. Kalau saya live itu akan nge-redet. Karena apa? Ada tantangan dan hambatan. Jadi kepada teman-teman harus membuat dulu rangkuman tempat wisata yang kita tuju. Jangan langsung nge-live. Kalau langsung nge-live, itu orang bisa kabur. Kenapa? Satu, apa yang kita katakan itu akan nge-redet. Kita tidak katakan seperti pembawa acara ya. Itu di TV juga ada teksnya yang jalan. Ini kita, banyak yang saya ikuti, saya lihat mereka tuh nge-redet. Mungkin satu bukan emang dari orang travel. Jadi mereka itu orang IT dan banyak contekannya ya. Contekannya banyak. Jadi apa yang disaksikan itu nggak membawa audiens merasakan ke dalam tempat yang dituju. Nah, seperti itu. Jadi kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang kita harus gunakan adalah platformnya yang dari Google Earth. Nah, juga bisa di-combine dengan kalau bapak, ibu, teman-teman pernah pergi dan itu ada dokumentasinya itu jauh lebih baik. Jadi itu di-combine lagi ya. Nah, itu yang saya lihat, makanya ada dua yang saya punya konsep, yaitu field tour dan reality tour. Reality tour di mana kita sudah pada bawa tour, pada waktu itu kita membuat dokumentasi. Nah, kalau buat inbound jauh lebih baik, karena kita berada di tempat, misalnya yang Lampung. Ya, Lampung punya semua. Dia selalu di Lampung dan bisa membuat filmnya. Nah, di Lombok bisa buat film Lombok. Nah, itu jauh lebih baik. Jadi, kita bisa bantu untuk membuat cerita storytellingnya kepada audiens. Nah, setelah itu baru si host ini atau tour leader ini atau local guide ini yang akan menceritakan mengenai perjalanan dia ke tempat-tempat yang akan dituju. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam ceritanya dulu supaya Bapak Ibu bisa ngelihat seperti inilah cerita dari. Nah, ini suaranya gimana? Nggak masalah, suara kedengeran. Walaupun kecil. Nah, ini bagaimana kita membuatnya ya? Sangat mudah sekali. Gambarnya, Pak. Videonya, Pak. Videonya Nah, ini sangat mudah sekali. Kita bikin new project, langsung kita tulis. Judulnya apa? Misalnya mau tulis Lampung yang Indah. Nah, ini gampang. Langsung dia otomatis. Saya yakin teman-teman Bapak-Bapak punya Google account.
Nah, tinggal diketik Lampung. Nah, ini contohnya. Edi. Contohnya Lampung. Nanti kita jalan. Videonya Pak Edi. Hah? Videonya belum ke-share videonya. Videonya belum? Screen-nya belum jalan. Share screen-nya belum jalan. Udah? Belum, masih ini. Share screen itu belum jalan. Videonya udah ke-share, Reza? Belum. Reza, videonya udah ke-share? Belum ke-share, Pak. Belum ya? Klik kanan di videonya. Stop sharing dulu, Pak. Lalu pilih sharing yang di halaman aplikasi video. Sharing aplikasi video. Share sekarang? Belum. Udah? Belum. Udah? Pak Edi, stop sharing dulu, Pak. Udah, Res? Stop dulu, Pak. Stop sharing dulu, baru nanti masuk lagi ke video share, Pak. Stop dulu ya. Ya. Stop sharing. Stop dulu, share, oke. Nah, Pak tinggal share screen lagi. Pilih yang aplikasinya, videonya. Video nyalain dulu. Bapak stop dulu, Pak. Jangan share dulu ini. Stop sharing dulu. Yang di stop sharingnya. Screen sharingnya di stop. Stop share, oke. Oke. Videonya udah nyala belum, Pak? Belum. Stop sharing, iya, oke. Nyalain dulu videonya. Nyala. Ya. Oh, hidupin dulu, oke. Iya, baru screen sharing. Oke, siap. Ya, sip. Ya, udah keluar, Om. Siap. Nah, ini contohnya Grand Canyon, Taj Mahal. Jadi kita akan mau bikin kunjungan wisata dunia. Nah, kita mulai ya. Ini gampang banget. New project kita tulis Wonder of the World. Nah, kita tinggal kalau yang punya account Google, otomatis dia nge-save di drive-nya. Nah, ini jalan. Kita tinggal tulis apa yang kita tuju. Google tuh tahu semua. Misalnya kita mau bikin Bali. Bali lebih banyak tempat-tempat wisatanya ya. Nah, ini relax dulu. Saya kasih contohnya, nanti kita akan sama-sama bikin. Nah, ini mengenai kita ambil lokasinya Colosseum. Kita tulis Colosseum. Kita edit. Nah, fotonya masuk, 3D-nya ya. Ini beruntung sekali bahwa apa yang Google siapkan, datanya udah ada. Jadi kita nggak usah buat lagi. Mungkin kalau di Indonesia kita banyak bekerja keras lah untuk membangun datanya. Nah, ini kita bisa share ke teman-teman kita juga. Ini udah dibuat ya, sebanyak 7 kali. Oke. Stop share. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak? Kita baru mulai step-nya nih. Untuk pertanyaan mungkin bisa pakai teks dulu Pak pertama ya. Yang mau bertanya silakan. Guys hand juga. Pak Edi, Yes. pertanyaan langsung dari saya. Iya.
kan tadi temanya kita kan untuk data di Indonesia ini kan masih kurang ya. Iya. Apalagi untuk dimanfaatkan kita dalam suasana seperti kayak ini. Apakah ke depan ini kan biasanya dipakai untuk presentasi, apakah memungkinkan nggak ke depan ini travel agent ataupun operator ataupun juga nanti tour leader gitu menggunakan ini menjadi sebuah produk yang komersil gitu? Ya, untuk sekarang kan kita lagi di rumah aja nih judulnya ya. Jadi kalau mungkin Asita Indonesia menugaskan ketua umum cabang-cabangnya untuk membuat satu stock shoot. Nah itu yang dibilang stock shoot itu yang di shooting semuanya itu akan jadi komersial. Jadi stock shoot itu nanti kita rangkum, kita jadikan sebuah video. Nah seperti itu. Jadi biasanya kalau kita menggunakan kamera 360 itu produksinya untuk yang profesional yang bisa memproduksi 360. Dan biasanya kalau kita nggak mau capek, emang Google yang melakukan hal tersebut. Cuma berhubung di Indonesia ini banyak tempat-tempat baru, ya harus kita yang lakukan. Karena nggak semua ke Google semua. Nah seperti itu. Pak Reza yang nanya ya. Oke, ini ada yang tanya nih, untuk di Google Earth Pak, ada fasilitas save nggak ini? Save apa tuh ya? Save. Oh save ada. Jadi di Google ini kita bisa, saya buat nih, misalnya Edi, misalnya Reza bilang, Edi saya minta tolong dong, tolong dibuatkan tour mengenai Sumatera. Kota-kotanya Edi yang pilih aja, saya pilih tuh Lampung, saya bikin semua, terus saya share ke Reza, nanti kita ada kelasnya. Jadi pas Reza buka sesuai apa yang saya bikin. Jadi Reza juga bisa membuat tailor-made lagi, Reza bisa membongkar lagi, lebih dalam lagi. Atau, saya nggak mau ke Pekanbaru karena nggak ada apa-apa. Dari Lampung saya langsung aja ke Bukit Tinggi atau ke Padang, itu bisa. Jadi bisa saya yang buatkan, saya save, saya share ke semua grup yang sekarang ada juga bisa. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Daniel, sebagai perbandingan aplikasi manakah yang lebih baik untuk virtual tour, Webex, Google, Meet, atau Zoom? Karena sharing di video Zoom sering buffer. Selama ini saya bilang kalau Zoom ini jauh lebih bagus. Zoom selama ini yang saya pakai ya, Zoom ini lebih lancar ya. Zoom. Karena ini dia udah memperbaiki dia punya hardware, kinerja hardware-nya. Yang kita juga pakai Zoom kan buat meeting-nya apa ya, semua itu berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, tergantung juga jaringan di rumahnya. Katanya kalau pakai First Media itu lebih stabil. Ya, ada yang nggak pakai First Media. Saya pakai First Media terus, lancar terus. Nah, seperti itu. Lampung Resen. Speakernya tolong dimatikan dulu. Ini ada yang bertanya juga Pak, untuk hardware-nya ya, merek mixer modelnya apa Pak? Nah, ini yang saya pakai emang buat DJ profesional ya. Nanti yang intinya aja harus ada bisa masuk ke USB. Jadi nggak semua mixer itu bisa ke USB. Jadi seperti ini, mixernya bisa ke USB. Ini mereknya DJ, ya DJ punya, eDance. Jadi cari yang merek, barangnya bervariasi, mulai dari 3 juta sampai ke atas. Nah itu ada. Ini Pak Edi, kan beberapa saat ini karena semua kegiatan dari rumah, semua orang juga melakukan dari jarak jauh ya. Ada beberapa rekan kita juga yang sudah membuat virtual tour gitu ya. Mungkin secara komersil gitu. Nah ini ke depannya, apakah ini bisa dibuat juga secara tematik tidak? Gitu ya. Tergantung nanti pembuatan kontennya itu kan kekuatan dari database yang dimiliki setiap orang untuk dikomersilkan atau dijual seperti itu. Ya, itu bisa. Itu tematikan bisa dibuat. Ya, dibuat di mana kalau orang ini profesional, mereka bisa membawa kamera-kamera yang canggih dengan drone juga. Pasti platformnya yang pertama dia gunakan Google dulu untuk jalan-jalannya ya. Nah, setelah itu konten dalamnya, setelah dia berada di tempat di mana, misalnya dia berada di air terjun Maribaya, nah konten dia yang mungkin lebih bagus daripada konten punya orang lain. Nah, itu dia bisa jual konten tersebut. Nah, umumnya sekarang orang jarang ya, karena mereka ke YouTube dapat subscribe. Itu jauh lebih, viewer tuh jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Jadi nanti juga saya ajarin kepada teman-teman, kalau mau ngambil
data di YouTube itu juga ada softwarenya. Jadi itu tanpa kita di-ban oleh copyright. Ibaratnya nyolong sedikit lah. Supaya bagus penyajiannya. Oke, buat yang lain ingin bertanya, silakan diketik saja ya, nanti sambil dibacakan bisa tahu. Lampung sudah resen. Lampung mau tanya Pak Edi. Coba. Silakan Pak, Lampung silakan. Terima kasih Pak Edi. Wah, ini luar biasa. Ini kita terobosan baru luar biasa. Saya terima kasih nih sudah. Apalagi hari ini Lampung live tuh di radio, keren, banyak yang denger. Iya. Pak Edi. Yang pertama Pak Edi, saya ingin membuat virtual secara nasional. Itu bisa ya Pak ya? Jadi umpamanya kita dikoordinasi dulu dengan DPP Asita. Kemudian apalagi kalau umpamanya tempat-tempat wisata Lampung ini banyak lautnya. Sehingga memungkinkan nggak gitu apabila kita masuk dalam scope di underwater. Karena ketertarikan orang kan di underwater-nya juga gitu. Ini di dalam laut pun masih bisa ini Pak Edi. Terima kasih Pak. Ya, bisa. Itu saya ada komunitas penyelam dan hobi foto juga. Bisa aja diundang kasih makan sama kasih minum sama kasih penginapan gratis aja, suruh dia happy-happy dia mau. Jadi banyak komunitas yang happy-happy ya. Itu teman-teman ya. Jadi orang fotografer dan lain sebagainya yang hanya sekedar hobi ya untuk menjalankan satu misi, itu bisa undang mereka, nanti mereka yang membuat ceritanya. Ya tinggal datanya itu kita yang ambil. Jadi merupakan jadi konten kita. Nah, sedangkan kalau ambil pulau ataupun pantai, itu benar-benar videografernya harus bagus. Kenapa? Pantai semuanya sama. Cuman dia harus lihat sisi yang berbeda. Misalnya beda dengan Candi Borobudur. Gampang, candi. Ya udah nggak ada di mana-mana. Ya mau Angkor Wat saingan ya nggak jadi. Tapi kalau pantai itu umumnya kan sama. Jadi seorang fotografer atau videografer bisa melihat citra rasa mana yang bisa dimasukin. Makanya saya menyesal sekali kalau lihat foto-foto itu nggak bagus tampil di Google. Kenapa? Sayang sekali buat pariwisata. Saya lebih suka tempat yang nggak bagus, tapi dia bisa ambil angle yang bagus. Jadi membuat orang tuh menarik. Contohnya tuh saya pernah ke Dubrovnik ya, kota kuno. Itu nggak ada apa-apanya. Jelek banget. Tapi yang dia ambil foto itu luar biasa. Membuat orang tuh mau berfoto di situ. Ya itu karena tempat syutingnya game Thornton. Jadi orang menarik. Nah itu yang saya lihat. Kadang-kadang saya juga sedih kalau foto yang ditampilkan tempatnya bagus, tapi jelek ditampilkan. Itu sedih. Lebih baik tempatnya jelek, ditampilkan fotonya bagus. Nah itu membuat orang mau datang. Satu ikon aja. Jadi bisa mencari pantai itu lebih susah cari ikonnya. Kalau misalnya Pink Beach ya gampang, Pink Beach sudah kelihatan. Tapi pantai-pantai ini kan beda-beda. Nah di mana ada penamaan dari pantai-pantai tersebut jauh lebih berharga. Nah seperti itu Pak. Pak Edi, selain virtual ya, mungkin bisa kasih sharing juga nggak pengalaman ini, terutama dari sisi narasi dan juga storytelling yang paling penting nggak itu Pak Edi? Ya, itu yang saya bilang. Saingan, jadi konten boleh sama. Contohnya aja, kita lihat berita penangkapan si A. Indosiar siarin, SCTV siarin, semuanya siarin. Tapi bagaimana dia membawakan acara itu yang berbeda. Justru kuat di konten ini yang kita storytelling ini yang kuat. Jadi seperti yang tadi saya saksikan ya, saya kasih lihat mengenai Paris, itu nyambung semua. Nggak pakai A, B, C, D, E, F, G. Nah itulah yang lihat. Kalau live langsung, nah ini kekuatan PC kita, apakah bisa jalan sesuai dengan jalannya gitu loh. Jadi kalau PC-nya lemot, jadi nanti kita audiens juga lihat, aduh jalannya kok pelan banget ya. Dia dari satu tempat ke tempat lain dan suaranya itu harus dengan cerita narasi yang bagus juga. Jadi biasanya kalau saya sarankan udah bikin cerita-ceritanya dulu. Karena saya sudah terbiasa bawa, saya sudah pernah terbiasa bawa ke tempat-tempat, jadi saya bisa lancar. Tapi yang saya lihat banyak orang-orang yang nyontekannya banyak. Itu jauh orang tidak senang. Umumnya yang dilihat sekarang dia menggunakan handphone, bersyukurlah. Jadi mau tidak mau si audiens ini hanya dengar cerita. Ya, jadi dia punya virtualnya atau visualnya nggak terlalu perlu karena dia lihatnya di handphone. Tapi kalau orang lihatnya langsung di PC, oh itu kelihatan banget. Ya, jadi sekarang ini virtual masing dihubungkan dengan storytellingnya yang canggih banget. Nah seperti itu. Jadi public speaking ya kita harus bicarakan. Oke.
Oke, yang lain. Di sini ada nih Pak Reza nih, kayak mic ya. Itu saya pernah lihat ada mixer apps di laptop. Kelihatannya bisa lebih hemat daripada invest beli hardware. Betul nggak? Betul. Tapi kalau di hardware yang ada yang kecil, itu jauh lebih enak kita mainkan fleksibilitas. Karena kita gunakan software itu kan kita mesti lihat di monitor kita. Nanti agak sulit kita mengganti-gantikan monitor. Nah, seperti itu. Jadi kalau hardware-nya ada di tempat, kita bisa main suaranya, ekonya, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak membuka lagi monitor kita. Nanti ini bikin, jadi kecuali monitornya banyak ya, dia rugi juga. Lebih baik satu. Dan seperti itu. Itu jauh lebih manfaat. Merek mic dan model mic yang Bapak pakai apa ya? Sekarang saya menggunakan ini ya. Lupa juga mereknya nih. Apa ya? Oh, Behringer ya, itu Behringer terkenal ya. Ini saya beli, terkenal sekali Behringer karena buat production. Jadi saya beli ya. Ini barang-barang ini saya beli dulu. Kalau sekarang saya beli, saya mendingan buat makan. Tidak pada beli barang ini. Ya, jadi saya buat makan ya. Nah, itu bisa minta akun IG-nya Pak Edi ya, Edi Effendi aja, ketik Edi Effendi akunnya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari audiens, silakan yang mau raise hand juga langsung bertanya ke Pak Edi. Ya, kalau nggak ada kita masuk ke dalam tutorialnya langsung ya. Oke, kepada teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon komputer itu setiap pekerjaan jangan diambil kesimpulan susah. Kalau kita bilang, aduh susah, pasti udah nggak bisa. Ya, susah itu secara otomatis pikiran dan hati kita menolak apa yang kita mau jalankan. Memang semua yang tidak tahu itu susah. Ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu bilang, aduh susah, ribet, ya itu nanti nggak bisa-bisa. Nah, seperti itu ya. Coba saya share dulu Google. Saya screen share ya, ini kok susah banget. Oke. Kelihatan udah? Kelihatan semua teman-teman, Bapak, Ibu-Ibu? Kelihatan ini, Reza, saya punya ini? Slide-nya kelihatan, Om. Kelihatan ya? Nah, saya tulis Google Earth, ketik Google Earth. Nah, ini buka. Klik Google Earth-nya. Nah, ini canggih banget nih Google Earth ya. Ini sangat mudah. Saya yakin teman-teman, Bapak, Ibu-Ibu, habis dari sini pasti bisa bikin. Ya, ingat ini, buka Google Earth. Ini kalau komputernya lemot, ya komputernya gratisan dari Abacus Galileo, ya masak Indomie jauh lebih cepat matangnya. Ya, ya ini saya buka ya, oke. Nah ini Google Earth-nya. Nah kepada teman-teman Bapak, Ibu, siapa yang ada di laptop, nanti saya langsung kirim. Jadi Bapak Ibu bisa buka di sana jajal. Nah ini yang kita lihat. Nah ini saya udah pernah bikin. Ini ada saya punya, nah ini saya punya bikin present. Contohnya saya udah bikin mengenai kota Paris. Jadi di sinilah yang kita lihat. Nah ini jalannya kota Paris. Nah jadi contohnya seperti ini. Ya contohnya ini. Nanti kita contohnya di Indonesia. Jadi selamat datang Bapak Ibu di kota Paris. Sekarang kita berada di daerah Champ de Mars. Di sini Champ de Mars ini dekat dengan Menara Eiffel. Nah Menara Eiffel itu indah sekali. Nah di sini Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, ini ada 3D. Nah, 3D saya ketik, nah keluar 3D-nya kan dia muter. Jadi Bapak Ibu bisa berkata, ya kita bisa lihat Menara Eiffel dari kejauhan yang tingginya 324 meter. Di situ sangat indah sekali, dibangun oleh Alfred Gustav Eiffel pada pameran dunia yang pertama. Jadi itu sungguh luar biasa sehingga tidak dibongkar lah ya. Jadikan sampai sekarang. Nah, udah untung sekali. Nah, kita matikan 2D-nya. Di pinggirnya ada 2D, Bapak Ibu lihat. Saya matikan, dia hidup. Nah, sekarang kita mau masuk ya. Kita mau ambil orangnya ini. Orangnya ada orang, kita lihat, ketik ya. Nah ini ada orangnya, di sini banyak tanda. Nah kita taruh di sini. Nah dia mulai. Nah di mana kita taruh, dia hidup.
Nah, Indonesia kalah di sini. Indonesia kalahnya di sini. Ya, nggak punya yang ginian banyak. Nah, kita bisa tahu, Bapak Ibu, sekarang kita berada di taman dari Eiffel Tower yang indah sekali. Nah, di situ ya kita lihat menara ini berdiri dari 3 lantai. Ya, lantai pertama itu kita lihat ada restoran, lantai kedua itu berada di tengah-tengah, lantai ketiga itu paling atas. Dan sangat indah sekali. Kalau dari atas, Bapak Ibu nggak bisa lihat kota Paris. Mungkin bisa lihat dari kejauhan channel yang indah. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita balikin lagi ke orangnya lagi. Nah, balik lagi. Nah, saya bawa orangnya lagi ya. Di sini, nah, yang di sini teman-teman harap lihat. Di sini banyak biru-biru, kelihatan biru-biru? Biru-biru kelihatan? Ya. Nah, di sini kita taruh. Nah, di sinilah yang kita harus mahir memilih biru-birunya. Ada yang saya pilih biru-biru orang lagi ciuman. Nah, nanti dimarahin orang ya. Nah, dikasih lihat. Nah, ini banyak yang bikin. Nah, ini dapat yang bagus. Jadi kepada teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu harap memilih biru-birunya itu sesuai dengan gambarnya. Kadang-kadang kita lagi tur malam siang hari dapat biru-birunya ya malam hari. Nah, di sini bagus. Jadi kita bisa berfoto di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita balikin lagi. Nah, kita bawa lagi biru-birunya lagi. Nah, biru-birunya tuh. Banyak kan? Nah, tinggal kita cari di mana yang kita mau taruh. Di sini coba taruh orangnya. Nah, harap diingat posisinya. Nah, ini kita lihat orangnya nih kebetulan ya. Nah, posisinya gitu. Nah, di sini. Kita bisa lihat dari sisi yang berbeda gitu. Tarik lagi. Nah, itu bisa. Nah, sekarang kita mau naik nih ke lantai 2. Nah, naik ke lantai 2 atau ke lantai 1 tidak semudah itu. Kita bawa. Ada biru-birunya cari ya. Biru-birunya. Kita lihat nih ada biru-birunya, coba lihat. Kadang-kadang biru-birunya ini berada di lantai paling bawah. Nah, ini pas. Nah, ini lantai bawah. Tujuan kita adalah lantai 2. Ya, tapi kita dibawa ke lantai yang paling bawah. Kita harus search lagi. Nah, kita harus cari biru-birunya ini adanya di mana. Nah, ini banyak nih. Nah, kita lihat. Jangan sampai kita ketipu lagi dengan biru-birunya. Kita lihat. Nah, pas. Sekarang kita berada di lantai 2. Nah, lantai 2-nya ya di sini kita jalan. Nah, di sini ada yang cuma 1 doang. Kita nggak bisa gerakin. Ya, kita harus cari yang bisa gerakin. Yang kita harus gerakin. Nah, itu kita mesti lihat dulu satu persatu. Nah, ini masuk lagi ke lantai 1. Nah, jadi kita harus cari ya. Contohnya seperti itu. Jadi kepada teman-teman Bapak Ibu dari Asita harap mencari biru-birunya ini. Ya, jadi diingatin di mana kita harus mau taruh biru-birunya. Nah, seperti itu. Ini semua bisa di-save ya. Nah, ini saya lihat di sini ada table content, lihat sebelah kiri saya nih, ada 1 sampai 11. Saya klik misalnya tuh. Nah, sekarang kita diajak ke Trocadero di sini kita lihat. Nah, kita bawa lagi 2D kita supaya ini jadi narasi ya. Bapak Ibu, sekarang kita berada di Trocadero di mana tempat ini kita dapat melihat Menara Eiffel langsung yang indah sekali. Trocadero ini juga merupakan tempat museum. Di sini juga pernah digunakan sebagai start dari Paris-Dakar. Sekarang Paris-Dakar tidak ada lagi diselenggarakan di sini. Jadi pindah ke Amerika Latin. Nah, kita cari mulai, kita cari titiknya. Nah, kita taruh di sini. Ini jauh lebih gampang titiknya taruh. Udah langsung set. Udah langsung hidup. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat Trocadero ya. Nah, ini Trocadero, kita bisa melihat Menara Eiffel dari sisi yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak orang, wah Bapak Ibu, di sini lagi rame orangnya ya, luar biasa banyak dari berbagai macam negara. Nah, di sini ada tukang jualan ya, dia bisa berbahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, narasi itu nggak kaku yang Bapak Ibu bawakan. Nah, kita jalan lagi. Nah, Bapak Ibu kita akan jalan lagi turnya ke Place de la Concorde. Ini salah satu lapangan yang terkenal di kota Paris ya. Nah, disinilah di mana Presiden Soekarno mengilhamkan Monas. Ya, Presiden Soekarno pernah tinggal di hotel sini nih. Ya, hotelnya ini namanya. Ya, pernah tinggal di hotel dari sini ya dekat daerah dan dia melihat Place de la Concorde. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, ini adalah obelisk yang didatangkan langsung dari Mesir ya pada zaman dahulu. Nah, kita cerita lagi ya dari situ. Oke.
Nah, kita mulai, ini banyak garis-garisnya, kita tinggal taruhin semua ya. Nah, kita mulai lagi, jalan lagi, kita jalanin lagi. Nah, dari sini kita akan menuju ke Louvre. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua udah nangkep belum sederhana ini? Ya udah Om. Udah, nah bagus. Sekarang Dikit-dikit ngerti, Om. saya minta, nah sekarang siapa yang berada di depan dari komputer? Saya minta emailnya, saya kirim, bisa buka ini. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu di Asita nggak usah repot bikin-bikin, suruh Edi yang bikin, Edi kirimin. Ya ujung-ujungnya kan di mana adalah narasi itu yang nggak bisa dibawa Edinya ya. Kurang lebih siapa yang mau kirimin ke ini emailnya? Mungkin melalui room chat mungkin. Ya, room chat. Semua. Itu ada tuh. Banyak tuh. Waduh, banyak banget tuh emailnya. Enggak, yang ada di depan komputer dulu, yang ada di depan komputer aja. Kira-kira siapa namanya? Supaya langsung bisa gitu. Yang depan komputer siapa? KD Om, wisata halal holiday standby depan laptop Om. KD. Yang email mana nih? Banyak banget. Wisata Rangkaian. halal holidays. Apa namanya? Wisata halal holidays@gmail.com Om. Coba kirim lagi deh, kirim lagi. Yang terakhir nih kirim. Ya, kirim terakhir jadi gampang ambilnya. Ayo kirim. Ayo kirim lagi. Natatur juga. Ya, kirim dulu mana nih? Sudah barusan. Nata_tours. Wisata holiday tadi ya? Wisata halal holidays. Ya udah jangan di grup saja, Pak. Oke, wisata. Wisata halal holidays. Nah, tadi ada tuh. Nah, ini saya kirim dulu ya. Satu orang aja dulu. Ntar saya kirimin semua. Copy. Wisata halal holiday. S pakai S Om. Ya, ld@gmail.com. Nah, udah saya send. Nah, udah saya send satu dulu, nanti saya sendin semua kok pasti ya. Nah, nanti akan dapat seperti ini ya. Nah, sambil menunggu yang share, kita buat baru contohnya nih ya. Kelihatan kan ini petanya sekarang? Teman-teman semua kelihatan? Ya. Ya, kelihatan. Oke, kita bikin contoh yang baru ya. New future. Belum kelihatan Om Edi. Belum kelihatan? Belum di-share. Oh, belum. Saya udah share ke Wisata Holiday. Tunggu emailnya. Oh, enggak, yang di-share yang di screen. Nah, itu dia. Baru. Iya. Sekarang kita bikin new project, create project in Google Drive ya. New project. Contohnya apa nih? Kita mau Lampung ya. Jangan Bali deh, ntar nggak banyak lagi. Bali aja. Bali Island. Bali Island is good misalnya. Nah, nanti masukin di Beautiful Bali. Ya ini aja lah yang gampang. Ya ini contohnya yang bagus ya. Nanti namain Bali bagus contohnya. Ya oke. Ya. Ini feature. Oke, udah mulai. Nah sekarang kita cari search add to place. Nah gampang. Kita tinggal misalnya Kintamani. Nah udah langsung ada tuh. Nah, ini kan ada di jalan. Siap, Kintamani. Terus add project.
Nah, dia udah bikin tuh. Mau kita edit sendiri silakan, ada namanya. Nah, kita masuk set. Udah ada kan kita money di sebelah kiri ya. Ya. Ya, sekarang set to add place. Nah, sekarang kira-kira bedugul. Bedugul, like aja. Oh ini mah ininya jangan. Ini orang lain punya jangan. Bukan wisatanya. Bedugul. Nah kayak di sini ini nggak ada sama sekali ya. Jadi kita lihat agak sulit Bedugul Lake. Jadi yang bikin ini adalah orang-orang yang punya rumah di sana. Jadi Google tuh nggak bisa ngambil tempatnya, kecuali kita bikin sendiri. Nah itu ada pekerjaan baru lagi. Jangan bikin sendiri lah. Maksudnya nggak tepat saat ini. Nanti kita diajarin bikin sendiri. Contohnya lagi kita Kintamani terus candi apa ya di Bali terkenal? Candi Dasa. Ah, Candi Dasa. Pusaki. Candi Dasa, oke. Nih, Karangasem, oke. Ntar, nah, ini Candi Dasa Beach nih. Nah, contohnya nggak apa-apa. Oke. Terus Besaki ya. Besaki. Candi Besaki. Pura. Jangan Pura, pakai ya? candi, nggak tahu mungkin. Pura. Nah, Pura Besaki. Nah, ini benar, oke. Nah, ini banyak nih. Nanti yang titik-titik itu kita bisa tambahin. Udah, kita ambil ini dulu. Nah, ini udah jadi nih. Ini udah jadi cerita mengenai apa yang kita buat. Ini bisa banyak ya. Bisa banyak. Jadi ini seakan-akan kita udah tur nih. Kita udah ada berada di tempat turnya. Nah, jadi ini yang kita ambil, 3 ini yang kita akan buat. Ini yang kita maksud adalah Kintamani yang secara wilayah nih. Yang kita mani secara wilayah. Jadi kita mesti ambil Ulan Baturnya kali ya. Yang spesifik Taman Tirta Gangga, Om. Ya, spesifik Taman Tirta Gangga. Saya juga nggak cerita Om, di situ ada restoran yang enak, apa gitu. Ya boleh. Itulah kita minta sponsor nanti. Misalnya ada ini dan ono lah. Kita minta sponsor. Kintamani ada objek baru tuh, Toyada Vasa namanya. Oke, tadi apa? Taman apa? Taman Tirta Gangga. Itu di Karangasem, jauh dari Candi Dasa itu. Nggak apa-apa, masukin aja. Nah ini add. Nah ini udah masuk ya, semua udah masuk kira-kira tinggal kita present. Nah kita akan ada 4 konten di sini ya. Nah jadi kita lihat mulai dari Kintamani. Ini yang Kintamani kebetulan ini secara wilayah Kintamaninya sendiri. Ya terus kita jalan. Nah kita sekarang berada di, ini juga secara ini wilayahnya. Bukan tempatnya, kita cari yang tempatnya. Coba GWK yang. Nah, Pura Besaki ini tempatnya langsung ya. Nah, kita lihat di sini 3D. Nah, ini mulai jalan. Nah, kelemahan di Indonesia ini nggak seperti di Eropa. Nah, ini yang kita seperti ini nih kita lemah ya. Jadi kita lihat ini kan pada waktu Google bikin ini ada awan. Jadi kelihatannya gelap seperti itu. Nah, ini. Jadi kita ke Pura Besaki misalnya. Halo? Nah, Pura Besaki ya, kita cari di sini. Ada suara. Nggak bisa batalin. Nah, di sinilah yang kita kurang lengkapnya kita di sini. Nah, kayak ini Pura Besaki, ini nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan objeknya, karena datanya kurang di sini tuh. Ya, jadi seperti itulah contohnya kalau kita, nah ini kita udah jadi nih, tinggal dibikin narasi.
Nah, Taman Tirta Gangga, coba kita lihat ya. Nah, ini juga kurang datanya. Nah, ini udah jadi. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi, apa yang dilihat ya nggak terlalu menarik ya, karena data yang ini nggak tersedia. Jadi, mau nggak mau, kita harus bikin lagi. Ya, orangnya kayak kita taruh, nih, saya taruh sini nih. Ini ada nih kebetulan. Nah, ini yang kita lihat contohnya ya. Nah, ini kebetulan ini ada nih, orang bikinnya rajin banget nih. Rizal ya. Nah, ini jalan. Jadi bisa cerita ya, kita berada di Taman Tirta Gangga. Ini taman yang luar biasa. Terdapat bagi air ya, Tirta adalah air. Nah, di sini enak. Nah, kita kebetulan dapat. Jadi kita bisa buat jalan-jalan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu jalan ya. Nah, contohnya terus kita klik lagi. Nah, ini kurang lebih udah jadi yang Bali. Yang tadi holiday itu udah terima email saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti kita bisa. Udah terima emailnya. Udah bisa buka belum? Bisa buka? Lagi loading, Om. Loading ya, kalau berat ya. Nah, ini contohnya yang kita lihat. Kita mani apa udah. Berarti teman-teman, Bapak dan Ibu udah bisa membuat produk dari Google Map ini. Ya, tinggal ditambahin narasi. Nah, tergantung kita harus lihat bagaimana datanya terisi ya. Nah, kita bikin lagi ya. Cara nge-save-nya Om belum? Cara nge-save otomatis. Oh. Kalau yang punya account Google dia otomatis. Jakarta aja deh. Jakarta landmark. Nah, mungkin Jakarta lebih banyak. Nah, di sini kita tulis Jakarta bagus. Nah, kita di sini di future kita lihat kita tulis Monas. Nah, ini ada, kita tambahin @Monas. Nah, ini kita di Monas. Nah, ini Taman Lapangan Banteng. Nah, ini ada ya. Nah, add project. Nah, oke, kita tambahin. Terus tambahin lagi Sunda Kelapa. Add project. Oke. Terus Fathahillah Square. Add project. Nah, ini ceritanya udah jadi. Jadi kita kalau udah jadi semua, kita present. Jadi mulai memainkan ya. Jadi Bapak Ibu selamat datang di Jakarta. Objek yang kita tuju adalah National Monument. Nah, ini adalah National Monument yang kita lihat. Nah, di sini ya kekurangan Indonesia punya data, jadi Monasnya cengklung begini ya. Tuh. Nah, ini. Ya, jadi seperti ini nih Monasnya. Tuh. Ya, jadi kita lihat Monas ini dan bla 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 ada ya. Nah, setelah itu ini National Monumentnya. Nah, kita mulai titiknya. Nah, kita bawa titiknya ini ke mana? Kita cari. Ya, sekarang kita berada di pintu masuknya dari Monas. Nah, kita cerita lagi. Nah, seberang kita apa dan bla 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 lain lagi seperti ini. Nah, seperti itu udah balikin lagi. Orangnya tarik, nah dia hidup lagi.
Nah, dari sini kita akan pindah ke kita ke lapangan banteng misalnya. Nah, di sini lapangan banteng. Kita ambil 2D-nya, kita lihat. Nah, inilah yang kelemahan gambar kita. Tadi kita kalau lihat dari Eiffel Tower kelihatan 3 dimensinya ya. Ini 2D-nya ya nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Ini karena kamera yang disediakan di sini Google-nya belum canggih. Ya, mungkin ya. Nah, udah gitu kita pindah lagi ke, ini main narasi nanti. Ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, kita lihat lagi. Nah, Pelabuhan Sunda Kelapa lebih bagus tuh ya. Inilah apa bla 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 bla. Ya dibangun. Nah, kita baru jalan nih. Kira-kira di mana nih? Oh, di sini nih. Nah, ini bagus Sunda Kelapa punya ya. Jadi kita berada di Sunda Kelapa. Nah, di sini kita ceritain dah apa kapal-kapalnya, pinisi dan lain sebagainya. Nah, udah dari situ kita jalan lagi ke Fathahillah. Dari kita bikin 2D, dia mutar, zoom. Nah, kita berada di sini, Museum Fathahillah dan lain-lain, kita bawa ininya, kita taruh yang ada bulat-bulatannya. Nah, ini jauh lebih gampang. Kita berada di Taman Fathahillah, di mana ini tempat balai kota dari Belanda. Sekarang menjadi Museum Fathahillah. Nah, di sini kita cari lagi gambarnya yang lebih bagus. Nah, carinya dari mana? Dari orang ini. Nah, kita bawa lagi cari. Ada orang yang lebih bagus lagi. Ini orang yang mengupload nih orang-orang, semua orang boleh upload. Nah, ini jauh lebih bagus. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa bercerita di sini ya. Keindahan dari Museum Fathahillah, bla bla bla. Nah, seperti itu. Nah, kita balik. Balik lagi. Nah, ini saya kirim lagi email ya ke ini Steffi h@yahoo.com. Nah, saya kirim ke steffi@yahoo.com. Nah, datanya. Nah, itu kurang lebih udah jadi ya kepada teman-teman Asita, itu udah jadi datanya. Tinggal proses dalam narasi dan dalam ceritanya, seperti itu. Nah, kurang lebih ada yang bertanya, ini yang dasar banget ya, dasar banget. Ada yang nanya? Ini ada pertanyaan di chat nih, Om. Apa tuh? Bisa nggak kita melengkapi pakai foto koleksi? Oh, boleh. Jauh lebih bagus. Tapi kalau kita punya foto koleksi, berarti kita mesti edit dulu filmnya itu loh. Mesti pakai Filmora atau sejenisnya. Nah, itu lebih canggih lagi ya. Foto sendiri. Biasanya yang saya lihat membuka preview dulu. Kita buka tour kita dulu, misalnya kayak tour Jakarta. Nah, dikasih gambaran kayak saya, kita ke Museum Fathahillah dan lain sebagainya, ada gambar-gambar kita, live-nya baru. Kalau lagi live masukin gambar kita boleh juga. Tapi itu terlalu lama ya. Kalau bisa udah diedit, jauh lebih sinkronis gitu loh. Oke, kepada teman-teman dan Bapak Ibu dari Asita, apakah gampang nggak seperti itu? Kalau gampang, tangannya dong. Tangannya klik aja tangan, gampang gitu. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gampang ya, tangan. Tangan aja, bagus jempol berarti ngerti ya. Yang tadi yang saya kirim sudah terima belum? Yang Paris? Pak Stevi udah belum? Pak Stevi Hani saya kirim tadi mengenai yang Jakarta udah terima belum? Udah terima? Nah, Pak Stevi tadi saya kirim yang Jakarta punya, Resa. Oke. Edi, ini mungkin sambil jalan ya. Iya. Sebelumnya
Pak Edi membuat virtual tool ini sebelum keadaan seperti sekarang kayak COVID gini ya, biasanya dipergunakan untuk apa nih Pak Edi, gitu, kebutuhannya ya? Dan sekarang ini menurut kedepannya, apakah virtual tool ini menjadi sebuah tren ke depan gitu ya, akan menjadi sebuah produk baru bagi di industri pariwisata ini? Untuk virtual tour ya, ini yang trennya masa-masa COVID aja, karena orang nggak bisa ke luar negeri, jadi mereka bisa membayangkan ke luar negerinya. Tapi anak-anak milenial, khususnya SMA, itu suka sama yang beginian. Jadi kita dengar cerita dan lain sebagainya, dia suka. Jadi market mereka ini yang market yang bagus. Daripada dia main game, kan beli game juga mahal. Dia beli virtual ini, ya apalagi dia mendapatkan narasumbernya atau orang yang omongnya kompeten. Itu jauh lebih nikmat dia mendengarkannya. Jadi bisa membawa keadaan dia di sana. Dan untuk sebelumnya digunakan untuk presentasi dari insentif tour. Biasa klien tuh mau ngelihat di mana lokasinya dan lain sebagainya. Jadi kita membawakan klien dengan jarak-jaraknya itu jauh lebih paham. Jadi sebelum mereka ikut tur, mereka bisa tahu pemahaman dari jarak-jaraknya tersebut. Nah, seperti itu. Itu Pak Reza tuh advance siapa tuh Pak Reza tuh? Ada deket itu advance canggih juga tuh. Ada mixer dan lain sebagainya tuh. Siapa tuh Pak Reza tuh? Udah lengkap juga tuh punya. Iya, dahsyat tuh. Itu ada yang raise hand, Mbak Reza, mungkin kita kasih kesempatan. Silakan bertanya Pak Heru dari Natatur. Bentar, saya buka dulu. Oke, selamat sore. Pak Edi. Dari Natatur Semarang, Pak Edi. Ya. Tadi sudah saya mengikuti. Sebenarnya kalau di awal itu agak mudah, Pak. Saya ngikutin, terus itu kan kita memilih save sampai mungkin sekitar 10 lah itu. Nah, terus setelah itu bisakah menjadi sebuah rekaman itu aku yang belum tahu Pak, next-nya itu loh Pak. Tapi kalau yang tadi dasarnya sih sudah tahu Pak. Saya sedikit mengikuti apa langkah-langkahnya. Ya, cuman setelah itu untuk saya jual ke tamu itu, ke klien itu caranya bagaimana Pak untuk mengesetnya gitu loh Pak, mengemasnya gitu. Itu aja Pak. Makasih. Oke, jadi pertama kita share lagi ya. Jadi kita bisa save, itu kita harus download Google. Bentar ya, Google Earth. Bentar, sebentar. Oke, saya share dulu ya. Saya share dulu. Nah, di sini ya kita sorry. Nah, di sini ada Google Earth ya. Bisa lihat ya. Oh, hilangnya Google Earth saya. Nah, ini lihat ada Google Earth di sini. Di sebelah kiri saya lihat ada Google Earth. Nih saya jalanin. Google Earth ada? Ada Pak. Ada. Nah, saya klik Google Earth saya. Ini yang di-download. Nah, ini ada di softwarenya kita. Nah, ini yang lebih canggih lagi yang saya bilang. Kita bisa bermain lebih canggih karena dia bisa merekam. Yang mana Pak ya? Google Earth. Google Earth, download. Download. Kalau download, masukin ke kita punya memori ya. Share ya. Itu berat banget. Ya udah gitu. Nah, di Google itunya, saya tutup dulu ya ini ya. Saya exit. Nah, di Google ininya kita mesti bikin project yang tadi ya, ini. Ini kan udah jadi nih. Ya itu ya udah jadi. Sorry. Jakarta Landmark.
So, kita mesti ekspor ke SKML file. Kita ekspor dulu ini. Jadi hasil yang dari sini, karena kalau kita bikin langsung di Google Earth sini, ya, ini susah Google Earth. Ya, jadi kita ekspor filenya. Saya ekspor ya, saya ekspor SK. Nah, dia masukkan di sini kan, diekspor ya. Masuk ke dalam sini. Ya, ini Jakarta Landmark nih file saya yang tadi saya ekspor, saya buka. Ini bukanya di Google Earth. Nah, ini kelihatan semua teman-teman? Kelihatan Reza? Kelihatan. Nah, ini Google Earth ya. Jadi ini bermain langsung di kita punya cerita. Nah, ini lebih rumit lagi tuh, banyak. Ini bisa detail banget ya. Detail banget. Jadi belajarnya dari sini dan kita mulai ngerekam. Kan mau ngerekam. Ini ngerekam. Tuh, ada rekaman kan? Ini ada film. Aduh, ini ada filmnya, ini rekamannya. Tinggal dimulai nih. Ini yang ngerekam jalan. Dia jalan nih sekarang nih. Tuh. Ini yang ngerekam nih. Terus kita narasi di sini, kita ngomong lalala, dia ngerekam udah. Tak tak. Nah, udah jadi cerita di sini. Nggak jalan, nggak kelihatan. Tuh, jalan. Hah? Sudah lihat? Nggak kelihatan. Share screen-nya nggak jalan. Share screen-nya kelihatan? Share screen-nya nggak jalan, Om. Oke, sebentar ya. Saya ini. Chris. Jadi download aplikasinya dulu ya? Udah kelihatan? Udah. Pak Heru udah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Om. Ya, nah ini kita lihat, ini udah di Google Earth. Google Earth itu kita harus download ke komputer kita. Ya, ada di Google Apps-nya ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini yang tadi saya bikin tuh, udah jalan, ikut dia. Tuh, kan gerak. Saya nggak apa-apain tangan saya di sini tuh. Tuh dia bergerak. Gampang kan? Ini kita nggak mau lihat. Download dulu ya. Ya, jadi kita bikin di Google Earth jauh lebih mudah. Karena Google itu yang online-nya, setelah itu download, masukin ke sini. Nah, di sini nih harus belajar lagi. Nah, di sini juga ada Google Earth Studio. Nah, itu lebih canggih lagi. Bukan Google. Gitu. Nah, seperti itu. Udah, kira-kira Pak Heru udah pas, siap? Om, icon nge-recordnya mana Om? Masukin mic. Ini ada nih. Nih, ini nih. Tuh. Tuh, ini dia. Tuh. Download dulu Om. Oh iya, dari download masukin itu ya. Gitu. Bikin di HP bisa nggak kalau kita udah download Google Earth? Kalau udah di HP semua bisa. Yang penting bikinnya nggak bisa di HP. HP hanya bisa lihat viewer. Oh iya. Iya, kalau di HP nggak berat banget. Ini Google Earth aja berat banget kalau bukannya di komputer yang lemot ya. Kalau komputer dapat jatah dari Abacus apa susah. Di HP 9,8 megabyte. Karena kita jauh lebih guna pakai apa kayak gini kan cepet kan gitu loh. Jauh lebih berguna. Nah, seperti itu ya. Jadi nah bikinnya di Google Earth-nya online, obrak-abriknya di Google Earth yang kita download. Nah, itu jauh lebih powerful. Nanti dia download, kita tinggal share pada waktu kita live. Nah, seperti itu. Mana Pak Heru? Ada lagi Pak Heru? Bentar Pak, aku mau nyoba buka dulu tadi yang udah di-save, tapi harus install dulu. Saya harus... Iya. Kita tinggal 5 menit, Mas. Ya kayaknya bisa lah, udah Pak Heru bisa. Sudah paham. Sudah paham. Bisa ya, sudah paham ya. Oke, kira-kira Pak Stevi tadi saya kirim data Jakarta udah terima, Pak Stevi. Pak Stevi Hani. Kok ditutup? Intinya sudah masuk. Sudah masuk ya? Ya sudah, berarti kesimpulannya kalau saya simpulkan sudah pada bisa sih. Begitu Reza. Jadi ini tinggal jalan doang ya Pak? Hah? Yang tadi yang sudah di-save tadi, terus ini kan sudah saya buka Pak. Tak liatin ya Pak. Enggak, kalau Bapak tadi udah buka, terus Bapak harus obrak-abrik lagi, harus dibuat lagi. Oh, harus diubah lagi. Iya, diurut lagi, buat lagi, bikin lagi, suaranya belum.
Oke, ini yang masih belum. Ya, ini kan saya ditampilin, saya punya WhatsApp. Boleh WhatsApp aja saya anytime, nanti saya kasih ceritanya. Oke, Pak. Nanti saya kirim ya, Pak. Ya, sekarang setidak-tidaknya Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa membuat Google Earth itu udah jadi storyline. Betul kan? Jadi, nah di situ belajar dulu. Saya yakin hari ini punya pelajaran, udah masuk lah. Mantep. Ini kan posisinya baru udah sampai sini doang, Pak. Baru mau lihat. Cuman tinggal mengedit aja nih. Ya, nanti edit lagi, ada lagi pelajarannya, Pak. Sekarang tahu dulu aja. Pak, belajar. Ini baru awal kita. Iya, udah nafsu nih. Pak Momot, nafsu nih Pak Momot. Iya, iya. Kita nanti akan buat, nanti melalui Reza, mungkin akan kita buat session-session berikutnya yang lebih dalam. Yang jelas sekarang sebagai pembuka bahwa apa yang mengenai virtual tour maupun yang kegunaannya bisa dibuat produk menjadi tour melalui virtual, bisa juga sebagai bahan presentasi, bisa juga buat bahan promosi dengan kita mampu membuat virtual perjalanan dengan memanfaatkan tadi yang disebut oleh Pak Edi, Google Map maupun dengan Google Earth, termasuk juga dengan kamera sendiri yang 360 kamera itu. Barangkali memang eranya kita seperti Pak Edi sampaikan tadi bahwa orang Indonesia mah nggak tahu nanya, tapi kalau kita market kita di luar yang orangnya rada individualis, biasanya yang memanfaatkan informasi-informasi yang kita buat atau peluang itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak Edi ya? Iya, betul. Jadi di Indonesia ini masih peluang, ibarat saya tuh masih perawan ya. Kalau kita memulai ini itu luar biasa sekali. Mungkin dari Asita Indonesia bisa approach Google Indonesia untuk membelikan fasilitasnya mereka ya. Jadi Google juga mau. Google itu udah ada Google Tour Guide, itu udah ada departemennya sendiri. Nah, di mana Asita Indonesia bisa ketemu langsung orang Google Indonesia, Google Tour Guide. Nah, itu bisa saling membantu. Oke. Dan memang sebenarnya ada kelemahan pada Google Earth maupun Google Maps Indonesia karena keterbatasan mereka, pihak Google itu mengambil angel-angel tidak mengcover seperti di Eropa, di Amerika yang sampai taman pun mereka bisa ambil viewernya. Tetapi di Indonesia ternyata masih banyak blank-blank dan tidak semua tercover oleh Google Earth maupun Google Maps. Yang artinya memang ada peluang teman-teman di daerah, teman-teman di kota, di destinasi-destinasi untuk menginformasikan apa-apa viewer, pemandangan, dan segala macam konten yang ada di daerah masing-masing. Bukan begitu ya Pak Edi ya? Ya betul, itu jauh lebih bagus. Nanti saya bisa bantu. Misalnya kalau teman-teman nggak bisa edit lebih susah sih. Kirim aja gambarnya, kita share sama-sama, saya akan membuatnya. Jadi untuk travel jurnal ya, atau travel kayak YouTuber, saya juga ada vlog saya di seluruh dunia, itu ada saya buat. Jadi saya bisa bantu kepada teman-teman di Asita. Untuk selanjutnya Pak Momot ya, mungkin tadi Pak Edi sudah sharing juga mengenai dari secara teknis, ini baru introduction mungkin. Tadi juga saya juga sedikit highlight mengenai masalah storytelling tadi, mengenai masalah bagaimana cara bercerita yang menarik seperti apa. Nah, mungkin selanjutnya juga bisa kita sharing ke depannya untuk melengkapi virtual tour ini, seperti itu ya. Ya, betul Mas Reza. Dan buat teman-teman yang memerlukan profil Pak Edi, ini di screenshot kita buat. Oke. Mungkin waktu kita sudah habis sampai saat ini. Kita tutup aja ya sementara ini, Pak Momot. Ya, silakan. Kalau memang tidak ada lagi, silakan disimpulkan, Mas Reza. Mungkin bisa
mewakilin Bu Ketum yang mungkin masih ada kegiatan lain, saya mengucapkan terima kasih ke Pak Edi. Nanti kita koordinasi lagi dan mudah-mudahan Korbit promosi Mas Reja bisa mengagendakan lagi kegiatan-kegiatan next, seri berikutnya yang lebih menarik dan lebih bermanfaat buat anggota ASITA seluruh Indonesia. Silakan Mas Reja. Baik, terima kasih Pak Muhammad yang mewakili Ibu Ketum, dan juga kami ucapkan juga terima kasih buat Pak Edi yang sudah menjadi narasumber. Terima kasih ini ilmunya ya yang sudah memberikan sharing. Ini baru introduction Pak. Mungkin kita juga dari Kabit Promosi dan Pemasaran juga ingin memberikan sebuah ilmu-ilmu seperti ini yang bisa kita sharingkan bagi teman-teman, apalagi ke depan ini kita juga melihat dengan suasana COVID seperti ini, apakah peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan dari sisi teknologi seperti virtual tour ini. Baik, sementara begitu aja. Terima kasih buat teman-teman audiens yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Kita akan informasikan kembali kegiatan-kegiatan ASITA selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih dan selalu keep healthy semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih ya. Ya, makasih sama-sama. Bye-bye. Bye. Salam kampung, Pak Edi.